3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Kembali lagi sama kita pada channel YouTube PMR MTS Negeri Kota Bogor. Dan kalian tahu gak sih, pada episode kali ini tuh merupakan episode yang sangat seru, di mana kita akan menjawab semua pertanyaan yang sudah kalian berikan kepada NGL yang sudah disediakan kemarin. Yaudah yuk. Yeay, tepuk tangan. Sekarang kita langsung aja yuk ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, apa sih tips untuk membuat PMR yang memiliki kerjasama yang kuat? Dan bagaimana sih cara mempertahankan anggotanya, yang dimana anggota dari PMR Unit MTS di Kota Bogor ini lumayan banyak. Ayo, siapa yang jawab? Aku. Oke, boleh. Jadi tipsnya itu kita bisa menjalani komunikasi yang baik, dan kalau kita bisa mendengarkan pendapat-pendapat anggota yang lain, dan kita juga bisa ngadain kayak kumpul-kumpul yang seru, begitu sih. Ini cukup. Ada lagi yang lain yang mau nambahin? Sudah. Dan juga kalau misalnya untuk membuat PMR yang memiliki kerjasama, itu mungkin kita bisa dilatih dengan selalu ada latihan kelompok, yang dimana itu tuh kita bisa melatih cara kerjasama mereka dari yang mulainya kelompok terkecil hingga suatu organisasi yang memiliki lingkup yang cukup luas. Dan untuk cara mempertahankannya, ya dengan kita selalu mengajak-ajak mereka, dengan kita yang tidak diam saja jika ada anggota yang pasif. Tapi jika ada anggota yang pasif, usahakan untuk kita rangkul, kita ajak-ajak lagi. Dan ya, itu semua juga termasuk ke dalam ya diri kita masing-masing. Oke? Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bidang di PMR itu ada apa aja sih, Kak? Iya. Jadi bidang di PMR itu ada berapa sih? Ada drama, terus ada LCT, ada PRS, terus ada tandu, terus apa lagi? Ini yang baru tuh ini apa? PK. Terus apa lagi? Drama udah. Apa lagi ya? Banyak banget sih. LCT udah PP. Oh, nah PP tuh. Wah, gila. Ada lagi Kak? Lagi ya? Kebanyakan nih jadinya bingung, lupa. Udah aja. Ya udah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di PMR tuh apa ya, bidang apa sih yang paling sering menang gitu? Jadi misalnya dalam setiap event tuh, wah gila ini bidang ini tuh selalu menang gitu, kayak mau di event kabupaten, kota, semuanya menang. Ayo, siapa yang mau jawab? Aku deh. Ya. Alhamdulillahnya sih semuanya bisa menang, bukan semuanya, maksudnya perwakilan gitu, perwakilan dari per bidang tersebut gitu. Ya, soalnya di PMR MTSN ini kita tuh nggak ngirim di setiap bidang tuh misalnya cuman hanya satu regu, tetapi kami ngirim beberapa regu, yang dimana pasti insya Allah ya, amin, selalu ada perwakilan salah satu dari, misalnya kita ngirim 3 regu, salah satunya pasti ada yang masuk, kalau enggak 3-3-nya. Iya, alhamdulillah. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Yang keempat itu, kok bisa saat PMR lomba mendapatkan 10 piala lebih? Siapa yang mau jawab? Ayo siapa? Ya, kamu bisa? Jadi yang kita tuh dengan sering latihan gitu tiap hari, tapi tetap ada liburnya gitu. Terus Konsisten ya latihannya. Konsisten. Walaupun gak tiap hari ada liburnya, tapi konsisten itu harus. Dan yang tadi aku bilang, di PMR ini tuh yang ikutan per bidangnya itu bukan cuma satu regu. Jadi di satu bidang itu tuh bisa jadi 3-3-nya menang. Jadinya kita bawa pialanya juga lebih banyak. Ya. Selanjutnya yaitu yang kelima. Kegiatan di PMR MTSN itu ada apa aja sih? Aku mau jawab. Oke, boleh. Kegiatan PMR MTSN itu biasanya kan kita kumpul waktu di hari Sabtu ya. Biasanya kita ada kumpul rutin. Kita tuh kegiatannya Main game, materi. Ya. Nanti juga ada ice breaking, kayak biar kita gak bosen ya, boring kalau materi terus. Terus biasanya kita tuh suka ada surat
kalau sebelum menyambut Puasa. bulan Ramadan, kita setelah Lebaran juga ada halal bihalal. Yeay. Dan di kegiatan di PMR tuh juga lumayan cukup padat guys, karena ya banyaknya kegiatan entah dari proker kita ataupun ya yang di luar dari kendali kita. Dan satu kegiatan PMR yang paling di ini tuh pada saat upacara. Ya gak sih? Ya kan? Iya. Kita hampir melupakan kalau misalnya pada saat upacara. Kalian tuh jangan aneh kalau misalnya di belakang barisan ada orang-orang yang lagi pakai shawl, cewek atau cowoknya, karena itu tuh dari pihak PMR yang dimana takutnya lagi upacara itu ada yang sakit, pingsan atau ya segala macam lah. Nah terus pertanyaan yang ke berapa? Ke 6 ya. Nah pertanyaan yang ke 6 itu, PMR itu kumpul di hari apa aja sih? Siapa? Jadi PMR MTSN itu setiap kumpul tuh setiap hari Sabtu. Ya terus kalau enggak di hari Rabu ya, pulang ya, sekolah. sekolah. Tapi nggak selalu. Ya itu kadang-kadang doang. Ya kumpul wajibnya tuh di hari Sabtu. Kalau Rabu tuh biasanya kita kalau misalnya mau lagi ada acara atau event-event gitu kita baru adain kumpul. Terus yang ketujuh, yang ketujuh nih, demo tahun ini nampilin apa sih? Apa ya? Apa ya? Masih lama sih. Masih lama banget guys. Kita juga gak bakal spoiler sih kalau untuk sekarang-sekarang. Biar surprise ya, Iya, guys. biar surprise. Jadinya ada deh sesuatu lah deh, pokoknya mah ada ya kan pokoknya. adalah pokoknya gitu, makanya stay tune terus ya di PMR MTSN. Terus yang ke-8, nah ini tuh kayaknya yang penasaran tuh bukan cuman sebagai angkatan baru, tapi mungkin ada beberapa anggota PMR yang nggak tahu mengenai ini nih. Jadi pertanyaannya, Kak, aku kepo deh tentang Saskia itu siapa sih? Saskia. Saskia. Saskia itu siapa sih? Ayo ada yang mau ngejelasin nggak siapa Saskia itu? boleh. Jadi waktu itu ada kumpul event gitu. Nah terus ada 2 orang cewek sama cowok, namanya yang satu Saskia, satu lagi Alfarizi. Alfarizi. Ya. Jadi ini tuh kayak 2 ya, bukan cuma Saskia doang. Ya, dua maut. Nah terus mereka tuh ikut, yang Alfarizi itu ikut bidang tandu. Terus Saskia itu kalau salah PRS ya? PRS, iya PRS. Terus mereka datang ke event itu berdua naik motor tuh boncengan. Iya ya. Iya Dilan dan Bella ya, ingat. Terus gimana lagi tuh Kak? Habis itu selesai lomba, mereka pulangnya juga berdua lagi naik Berdua. motor. Nah habis itu kalau nggak salah pas mereka pulang tuh mereka nggak sengaja ketabrak truk ya. Truk guys, inget. Nah di situ jadi mereka berdua meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah sekarang jadi arwahnya Saskia dan Alfarizi itu masih ada di MTS. Nah Saskia itu adanya di UKS. Kalau Alfarizi ada di itu di belakang SDSN. Oh iya, jangan kenceng guys. Sebut di tempatnya. Iya. Terus pokoknya tuh video. Kita tuh ada video apa sih? Video. Jadi waktu itu tuh di UKS. Iya. Kak siapa? Kak Riki apa siapa sih? Iya Kak Riki. Lagi di sekitaran UKS gitu. Lagi iseng doang. Iya lagi iseng. Terus tuh tiba-tiba di apa namanya di UKS kan dikunci ya? Iya digembok gitu kan dari luar. Tiba-tiba di dalam tuh kayak ada yang ngegedor-gedor gitu ya. Kenceng gitu loh. Kenceng banget. Kayak dor gitu. Udah dari situ tuh nongol kepala. Tapi kita tuh nggak tahu itu siapa. Cewek apa cowok ya? Kayaknya si cewek ya. Iya. Ya udah nih nanti abis ini kita tampilin videonya ya. Kita tampilin. Oh iya. Apalagi? Ada satu lagi. Ada surat yang ditemuin anak PMR. Waktu itu kebenaran aku sendiri yang turun lomba di mana sih, di Ciampea ya? Iya. Nah jadi waktu itu tuh aku, Kamaya, terus
Raifa, Caca, Kak Ara, Jara. sama Kak Malika. Enggak, Jara enggak. Jara enggak. Iya, waktu itu tuh lagi PRS. Terus tuh kita tuh mau dites sama Kak Riki kalau nggak salah. Kak Riki tuh mau nyamperin kita di kelas atas dulunya tuh yang 8J. Iya, Dan sekarang juga 8J ya? Ya 7J maksudnya dulu. Dan situ tuh kita tuh nemuin surat yang isinya tuh tentang kisah cintanya si Saskia sama El Fariji. Ternyata mereka tuh kayak seorang pasangan gitu ya. Terus tuh dari El Fariji untuk si Saskia itu. Dan udah dari situ tuh kalian tau gak sih fun fact-nya itu apa? Di suratnya itu ada darahnya. Darah kayak serem nggak sih itu? iya, Bagian paling merinding. secara logikanya kan si Saskia sama si Alfaridi ini udah ketabrak truk dan itu posisi pulang lomba kan, dan itu bukan di UKS, bukan di kelas 8J. Namun mengapa ada suratnya di kelas 8J? Ngeri gak sih itu? Kayaknya sih dulu itu suratnya kelasnya si Alfarizi Oh, gitu. mungkin atau enggak misalnya si Alfarizinya tuh lagi berantem sama Saskia, jadinya bikin surat namanya surat cinta lah gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih dari Q&A-nya cuman itu aja. Ada tambahan gak nih dari Kak Aira, Kak Gendis, aku ini Kak Arsila, ada gak kira-kira? Enggak, udah sih. Ya. Udah. Maaf juga kalau misalnya ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang nggak kita bisa jawab. Iya, karena bukan nggak bisa kita jawab, tapi ini udah kita rangkum. Iya, dan agak lumayan banyak ya. Jadi kita rangkum-rangkumin aja yang sekiranya masih nyambung dan itu tuh bisa kita jadiin satu jawaban, namun satu pertanyaan gitu ya. Udah mungkin ya, udah gitu aja. Aku Syara, Kak Arsila, Kak Gendis, Kak Aira pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata ataupun perbuatan kita yang kurang berkenan untuk teman-teman atau kakak-kakak semua. Ya udah, yuk kita mau tek-tek dulu gak? Tek-tek dulu? Boleh. Boleh. Apa gimana tek-teknya? Gini ya. Ayo bro, siapa yang bilang, Pak? Ya bareng aja. Bareng ya. Abang dulu. Nanti sen. 1, 2, 3. Satu visi, satu mimpi.